Setelah jadi sorotan publik, Wali Kota Samarinda Andi Harun akhirnya buka suara. Dia tegasin keputusan menyewa mobil bukan karena ingin bermewah-mewahan, tapi karena keterbatasan anggaran untuk membeli. Kenapa nggak beli? Karena waktu itu duitnya nggak ada, jelasnya. Dia lalu mengibaratkan kondisi ini seperti orang yang menyewa rumah karena belum mampu membeli. Orang yang sewa rumah bertahun-tahun bukan berarti dia nggak bisa beli rumah. Duitnya nggak ada, ujar Andi. Tapi 3 tahun kemudian setelah sewa rumah dihitung, oh coba ini dibelikan rumah, sudah jadi 2 rumah lanjutnya. Dia juga tegasin kalau pengadaan mobil sewa ini tidak ada yang ditutup-tutupi, termasuk soal dia menggunakan mobil itu. Kendaraan yang secara administratif disebut sebagai mobil tamu itu memang sering dia gunakan. Tapi menurut Andi, status resminya tetap bukan kendaraan dinas utama, karena dia masih menggunakan sedan lama sebagai mobil dinas resmi. Masalahnya, penjelasan ini justru bertolak belakang dengan keterangan dari internal Pemkot sendiri. Kepala Bagian Umum Setko Samarinda, Dilan, sebelumnya menyebut bahwa sebenarnya sudah ada anggaran untuk membeli mobil. Di tahun 2022 bahkan disebut tersedia sekitar 4 miliar rupiah. Namun rencana itu batal karena kendala teknis, termasuk soal pengadaan dan administrasi plat merah. Dari sini muncul pertanyaan, ini sebenarnya karena nggak ada uang atau karena nggak bisa direalisasikan secara teknis? By the way, kasus ini sendiri bermula dari terungkapnya sewa mobil mewah jenis Land Rover Defender untuk operasional Pemkot dengan biaya sekitar 160 juta rupiah per bulan. Kontraknya berjalan dari 2023 sampai 2026 dengan total anggaran diperkirakan mencapai 7,3 miliar rupiah. Di titik ini, publik mulai mempertanyakan, ini efisiensi atau justru pemborosan? Karena harga satu unit baru mobil yang sama ada di kisaran 3-4 miliar rupiah. Artinya, uang sewa tersebut bahkan bisa setara 2 unit mobil baru. Pemkot memang berdalih skema ini lebih efisien karena biaya servis, pajak, dan perawatan ditanggung penyedia. Tapi secara hitungan kasar, tetap sulit mengabaikan selisih yang begitu besar. Apalagi dalam prakteknya mobil ini juga digunakan sama wali kota, bukan murni untuk tamu. Disinilah problem utamanya. Bukan sekedar legal atau enggak, tapi soal pantas atau tidaknya. Kita bisa ambil contoh dari mobil yang digunakan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Mobil dinas yang digunakan Presiden Prabowo adalah mobil produksi dalam negeri MV3 Garuda Limousine yang bernilai sekitar 1,2 miliar rupiah. Nilainya jelas di bawah harga mobil tamu versi daerah Samarinda dan jelas dibeli secara tunai. Artinya, standar kepantasan itu sebenarnya ada, tinggal mau dipakai apa enggak. Apalagi kalau dilihat dalam konteks yang lebih luas, ini bukan kasus tunggal. Sebelumnya, nama Rudi Masud juga sempat disorot terkait rencana mobil dinas mewah. Dari sini muncul kesan ada pola. Secara aturan mungkin aman, tapi secara sosial terasa berlebihan. Buat kami di Gerakan PIS, ini jelas problem etika publik. Kami mengecam penggunaan anggaran rakyat untuk fasilitas pejabat yang berlebihan. Bukan berarti ini pasti melanggar hukum ya. Bisa aja semua sesuai prosedur, tapi kebijakan publik tidak cukup hanya sesuai aturan, juga harus punya kepekaan sosial. Karena di saat yang sama, Samarinda masih menghadapi persoalan banjir, infrastruktur, dan ketimpangan layanan. Ketika miliaran rupiah dipakai buat satu kendaraan, kontrasnya jadi sangat terasa. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal rasa keadilan. Dan ketika publik mulai merasa ada yang nggak pantas, yang dipertaruhkan bukan cuma anggaran, tapi juga kepercayaan. Karena jabatan publik bukan hanya soal kewenangan, tapi juga tanggung jawab moral. Yuk para pemimpin, please amanah dan banyakin empati.